Shalom, selamat pagi semuanya, jemaat Tuhan yang sangat dikasihi NIC. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya kebaikan Tuhan, anugerah, kasih karunia selalu menyertai kita semuanya. Dan saya percaya hari ini akan menjadi hari yang luar biasa buat kita semuanya. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali gabung bersama dengan kami di dalam ibadah online, saya mau ucapkan selamat datang, welcome home. Gereja ini ada untuk membangun generasi yang dipenuhi kasih karunia dan kebenaran sehingga kehidupan kita bisa berbuah dan berdampak bagi dunia. Dan hari ini kita kedatangan seorang pembicara yang luar biasa, seorang rekan sahabat dari gereja kita dan partner dari gereja kita. Beliau ada seorang ayah, seorang pengusaha, dan juga seorang gembala dari gereja yang bernama The Living Word Jakarta. Nah, saya percaya Roh Kudus akan menerangi hati kita sehingga setiap benih firman Tuhan yang disampaikan itu akan tertanam di dalam hati kita dan kita bisa dimerdekakan dengan firman Tuhan. Dan mari kita sambut bersama Pastor Dolphy Sondak. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih, kami mengucap syukur. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh baik dan dahsyat luar biasa. Dan hari ini saya diminta untuk menyampaikan kabar baik ini buat Bapak Ibu semua di New Identity Church NIC. Saya berterima kasih untuk Pastor Alan yang sudah mengundang saya. Dan hari ini saya percaya kabar baik yang akan saya sampaikan ini semoga bisa memerdekakan dan bisa memberkati Anda. Puji Tuhan. Ya, sebagai perkenalan, nama saya Dolphy Sondak. Saya punya 1 orang istri, 2 orang anak, dan kami berdomisili di Jakarta. Jadi mungkin Anda semua ada di Bali. Salam dari kami semua yang ada di Jakarta sini ya. Saya adalah salah satu leader dari The Living Word Community atau Firman Hidup. Firman Allah itu hidup, berkuasa, jauh lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Dia menusuk sangat dalam, memisahkan jiwa dan roh, memisahkan sumsum dan sendi, memisahkan pertimbangan hati dan pikiran kita. Ya, dengan firman kita menerima kebenaran, menerima hal yang luar biasa, dan firman itu memerdekakan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan kabar baik. Saya kasih judul Rahasia Kerajaan Allah. Rahasia Kerajaan Allah. Sebagai ininya ada benih dan ada buah ya. Nanti kita bahas tentang benih dan buahnya. Nah, bicara soal kerajaan Allah, Bapak Ibu, ini sangat luas ya. Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati dan dia masih ada bersama-sama selama 40 hari di dalam dunia ini. Dia bersama-sama dengan para muridnya. Dan apa pesan dari dia? Sepanjang 40 hari itu Yesus hanya terus-menerus dia menyampaikan tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, dimanapun dia pergi. Berarti ini sesuatu pesan yang sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Ya, nanti kita lihat apa yang membuat hal ini sangat penting. Nah, apa sih soal kerajaan Allah itu dia? Coba mari kita baca sama-sama di dalam Markus 4 ayat 26. Markus 4 ayat 26, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Jadi kerajaan Allah diumpamakan seperti orang yang menabur benih di tanah. Nah, saudara pernah lihat ada petani yang suka menabur benih di tanah? Nah, seperti itu kerajaan Allah Tuhan umpamakan ya. Nah, di dalam Markus 4 ayat 13, lalu ia berkata kepada mereka, ini Yesus berkata bahwa, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Nah, Yesus berkata bahwa perumpamaan tentang penabur ini, tentang seorang yang menabur benih ini, adalah kunci untuk memahami perumpamaan-perumpamaan yang lain. Jadi kalau saudara tidak mengerti perumpamaan ini dan artinya, maka perumpamaan yang lain juga saudara akan akan terlewatkan ya. Nah, penafsiran yang Yesus berikan tentang perumpamaan ini memberikan model untuk menafsirkan semua perumpamaan-perumpamannya yang lain.
Nah, kalau kita baca di Markus 4 mulai ayat 1, kita bisa lihat di sini, saya coba baca aja, tapi kita baca mulai mungkin dari ayat 3 ya. Markus 4 ayat 3, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, ketika murid-murid mendengar hal ini, mungkin mereka sementara bertanya-tanya apa sebenarnya artinya ini dia ya. Tapi kepada murid-murid ini Yesus katakan begini, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Kepada siapa? Kepada murid-murid diberikan rahasia kerajaan Allah. Apa rahasia itu? Nanti kita akan bahas lagi ya. Apa rahasia? Wah, ini semakin menarik nih. Nah, apa sih sebenarnya rahasia? Yesus berkata, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapatkan ampun. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam ayat ini kelihatannya kok kayaknya Yesus seakan-akan menahan ini kebenaran ini terhadap orang-orang yang lain. Tapi mari coba kita baca dulu ya. Tadi kita sudah baca ada 4 tipe jenis tanah ya. Nah, kalau saudara baca di ayat selanjutnya, kita akan mendapatkan pengertian bahwa apa yang dimaksud dengan tanah. Tanah di sini adalah hati manusia. Dan kalau kita lihat di sini ada 4 tipe, 4 jenis tanah. Yang pertama tanah yang seperti di pinggir jalan, yang kedua tanah berbatu-batu. Nah, saya mau bahas sedikit yang tanah model kedua ini. Kalau tanah pertama kita sudah tahu itu tanah yang keras, yang percuma ditaburin firman, ditaburin benih, tapi langsung diambil sama burung, langsung hilang, pergi. Tapi coba lihat saudara, di jenis tanah yang kedua ini dia, tadi kita balik sedikit ya, kita baca bahwa sebagian, yang ayat kelima ya, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, tipe yang kedua ini Yesus gambarkan adalah orang yang menerima firman, bahkan menerimanya dengan sukacita yang besar, boleh dikatakan ya. Tetapi komitmennya terhadap firman itu dangkal. Jadi sama seperti tanaman ya. Saudara kalau perhatikan tanaman itu harus punya tanah yang banyak supaya dia bisa menghasilkan akar yang kuat. Kalau tanahnya tipis ya, dia akan lebih cepat nongol ke atas. Nah, saya suka tanaman. Karena saya tinggal di apartemen, saya tidak punya halaman, saya tanamnya di pot-pot ya. Kalau tanaman yang besar, saya akan tanam di pot yang besar. Tapi kalau tanaman yang kecil, saya cuma tanam di pot yang kecil. Bahkan saudara lihat di sini ada salah satu contoh. Ini ada satu tanaman ya. Ini hanya pot yang kecil dan tanamannya ada, tapi ini kelihatan akarnya cuma segini, kecil sekali ya. Jadi macam-macam ya. Nah, semakin saudara lihat kalau tanaman seperti ini ya, ini gampang sekali saya cabut. Kenapa? Karena akarnya tidak kuat. Akarnya hanya pendek sedikit. Tapi ada beberapa tanaman yang saudara tanam, ya pohon durian misalnya ya. Ketika saudara tanam, dia akan mulai berakar dulu, masuk ke dalam sampai betul-betul ini di luarnya nggak akan kelihatan apa-apa.
Tapi begitu akarnya sudah kokoh kuat, baru muncul batangnya pelan-pelan. Nah, ketika dia menjadi pohon yang besar, akar yang begitu dalamnya ini dia yang akan menahan, ya. Sehingga mau diombang-ambingkan oleh angin, mau ditiup apapun, mau didorong-dorong atau mau ditabrak sama binatang buas, tidak akan roboh pohon tersebut, ya. Jadi sama seperti tanaman harus membangun sistem akar yang kuat untuk menopang pertumbuhannya, demikian juga kita perlu berakar, berpijak di dalam firman Tuhan. Di dalam Efesus 3 ayat 17 berkata begini, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Ya, ketika Kristus diam di dalam kita, kita tahu kita perlu berakar serta berdasar dalam kasih. Kolose 1 ayat 23 berkata begini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Satu ayat lagi di Kolose 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, di dalam Kristus dan di atas Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Nah, seringkali Bapak Ibu, kita hanya perhatikan apa yang kelihatan, bukan apa yang tidak kelihatan. Akar sesuatu yang tidak kelihatan. Ada, tapi tidak kelihatan. Di dalam, ya. Yang kelihatan apa? Oh, tanamannya, buahnya nanti ya. Nah, saudara, saya mau katakan, kalau kita terlalu banyak memperhatikan pertumbuhan secara kasat mata, kelihatannya seperti itu, kita akan kehilangan sesuatu ya. Ya, terlalu banyak memperhatikan pertumbuhan yang terlihat akan membuat kita menjadi tidak sabar, ya, dan tidak meluangkan waktu untuk menjadi teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau saudara melihat segala sesuatu menggunakan firman Tuhan, tapi itu tidak ada efeknya dalam hidup saudara karena saudara melihat hasilnya nyata, maunya langsung segera jadi instan, saudara akan kehilangan banyak hal yang baik, ya. Ini akan menghasilkan kesia-siaan, ya. Jadi contohnya saudara mungkin seperti ini. Kalau misalnya saudara sakit, saudara ambil firman Tuhan. Di mana ya firman Tuhannya? 1 Petrus 2 ayat 24 berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Penyakit kita usir dalam nama Yesus. Tapi besoknya masih ada lagi simptomnya, masih ada lagi sakit-sakit, masih berasa seperti itu ya. Nah, apa yang saudara lakukan? Saudara akan, waduh, berarti ini firman ini nggak hidup ya. Nah, saya ada kesaksian sedikit ya. Beberapa waktu yang lalu, setelah bertahun-tahun saya tidak pernah kena sakit, kemarin itu karena saya mencoba untuk diet ya, mengatur pola makannya, tapi saya salah makan. Saya makan sesuatu yang membuat saya akhirnya pencernaannya tidak begitu bagus, dan akhirnya semua keluar. Ya, cairan semua tubuh saya ini keluar dengan begitu derasnya sampai lemas sekali. Nah, di situ saya tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang memang sakit seperti itu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Saya ambil firman Tuhan, saya perkatakan, "Hai perut, stop. Berhenti kau. Berhenti buang-buang airnya, stop. Selesai." Apa yang terjadi? Masih begitu juga. Sampai malam berapa kali seperti itu. Aduh. Nah, di sini godaannya, Bapak Ibu. Tergoda untuk macam-macam pikirannya ya. Ya. Biasanya iblis itu dia suka menyerangkan di dalam pikiran kita. Ya. Dia akan bilang, mana firman Tuhannya? Tidak berhasil tuh. Sudah, kamu ke rumah sakit saja. Tes semua. Mungkin juga kamu COVID. Segala macam bla bla bla. Tidak, langsung saya tolak dalam nama Yesus. Tidak peduli. Hari kedua seperti itu dia juga. Sampai ketika saya ketemu firman Tuhan, saya bilang, "Bapak, terima kasih. Aku ini kan anakmu.
Engkau yang tahu segala tubuhku ini, dan tubuhku ini adalah baitmu, dan baitmu ini harusnya sehat, sembuh, pulih. Dan beberapa waktu yang lalu saya sempat bagikan sharing tentang roti. Kesembuhan itu adalah roti untuk anak-anak, yang dimana itu bisa kita ambil, bisa kita makan, dan itulah yang menjadi rema buat saya. Waktu itu saya berpikir, saya pernah sampaikan hal ini tentang roti. Tentang roti itu adalah roti hidup, roti Yesus. Kalau saya ambil, saya makan, saya sembuh. Jadi waktu itu saya berpikir dan saya mengimajinasikan ada roti, dan saya ambil, saya makan. Walaupun perut saya ini dia tidak bisa terima. Ya, tapi secara rohani saya bisa melihat ada tubuh, ada darah Yesus, itu yang saya ambil, saya makan, dan saya sembuh. Puji Tuhan. Tidak berapa lama kemudian, betul-betul berhenti. Stop. Ya. Jadi, firman Tuhan itu yang sudah lama saya tabur, yang sudah lama saya isi di dalam hidup saya, itulah yang akan kemudian keluar mengingatkan. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi ini contoh bahwa kalau kita terlalu banyak memperhatikan pertumbuhan yang terlihat atau hasilnya, kita mau langsung manifestasi kelihatan seperti itu, ya kita mungkin menjadi tidak sabar, dan yang ada tidak mendapatkan hasil, malah akhirnya sia-sia. Ya, saya selalu mencontohkan sama seperti petani ya, kalau mau menanam sesuatu, dia akan tanam benihnya, ya, benih jagung misalnya, dia tanam, dia siram. Nah, besok harinya ketika dia datang, dia bangun, lah belum bertumbuh apa-apa. Kemudian dia bongkar lagi, dia ambil benihnya, dia perhatikan lagi, tidak ada apa-apa. Dia taruh lagi, dia timbun lagi, ya. Besoknya dia tidur, besoknya dia bangun lagi, dia lihat tidak ada lagi hasilnya. Dia ambil lagi benihnya, dia perhatikan lagi. Saudara, kalau saudara begitukan terus benihnya, apa yang terjadi? Mati. Benihnya akan mati, tidak akan sempat berakar. Jadi saya mau sampaikan, mungkin ini sesuatu yang buat Bapak Ibu. Ketika mungkin Anda dalam kondisi yang sakit, Anda tidak menemukan bahwa ketika Anda sudah memperkatakan, percaya kepada firman, bahwa biru-biru Yesus sudah menyembuhkan, ya sudah membuat kita makmur, tapi saudara belum melihat hasil itu, bukan itu tidak bekerja. Ya. Hal itu sementara bekerja. Amin. Sementara bekerja. Tetapi kitanya yang mungkin kurang sabar. Ya. Kita pengen cepat-cepat sembuh, pengen cepat-cepat makmur, pengen cepat-cepat ya mendapatkan hasil yang nyata. Ya, saya pernah beberapa kali saya sampaikan kepada seseorang, dia katakan, sudah berdoa Pak Dovi, sudah tengking, sudah memperkatakan firman, deklarasikan kemenangan, tapi belum terjadi. Terus dia tanya, kenapa? Saya bilang, pertanyaanmu itu tidak menguntungkan, tidak sama sekali tidak menguntungkan buat kita. Ya. Buat apa ditanya-tanya? Kenapa saya nggak sembuh ya? Sudah berdoa, sudah ini. Kenapa saya nggak makmur ya? Dipertanyakan terus-menerus, itu sama seperti petani yang nanam, kemudian ambil lagi benihnya, pelototin, ngeliatin, ya, tidak ada hasil. Karena tidak ada hasil, ini dipertanyakan, tanam lagi, besok dia ambil lagi, dia bertanya lagi. Ketika Anda terus-menerus bertanya seperti itu, Anda tidak akan mendapatkan hasil. Jadi, teman saya bilang, apa yang harus saya lakukan? Ya, enggak apa-apa. Tetap aja terus tabur firman-Nya dan mengucap syukur untuk hasilnya. Walaupun kita belum melihat. Ya, berterima kasih Tuhan, terima kasih saya sembuh, saya sehat. Terima kasih Bapak, saya makmur, kemakmuran saya ini berlimpah-limpah, dompet saya penuh, rekening saya bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan. Tapi kan kenyataannya, nah di situ ada tapinya. Ya, kalau Anda masih ada tapinya, ini pertanda bahwa Anda mungkin sementara tidak percaya hal ini. Jadi saya mau sampaikan, tidak peduli, firman itu sementara bekerja.
ya dan amin. Puji Tuhan. Kalau misalnya saudara sakit, saudara kasih kesempatan untuk makan obat, misalnya antibiotik. Antibiotik itu harus 5 hari baru bisa bekerja. Ya, kalau Anda memberikan waktu dan kesempatan buat obat-obat tersebut bekerja, apa salahnya Anda memberikan kesempatan untuk firman itu bekerja di dalam hidupmu? Betul? Ya. Ya nggak fair lah kalau misalnya saudara makan obat 5 hari kemudian saudara merasa sembuh, puji Tuhan. Terus kemudian saudara cuma hanya ambil comot 1 ayat, makan firman Tuhan itu dia, terus saudara berharap langsung segera sembuh. Ya nggak apa-apa kalau saudara beriman bahwa jadi segera termanifestasi dalam waktu itu juga, tidak apa-apa. Jadi seperti imanmu. Ya. Tapi Anda tidak perlu kecewa, dan jangan kecewa kalau misalnya tidak terjadi seperti apa yang Anda harapkan. Bukan berarti firman Tuhan itu tidak berdampak, tapi firman Tuhan itu dia ada efeknya, ada dampaknya. Nah, di dalam firman Tuhan yang tadi tentang jenis tanah yang kedua, ada orang yang menerima firman Tuhan, tetapi dia melihat tidak ada efeknya, maka itu cuma tahan sebentar saja. Kenapa? Karena tidak berakar. Tidak berakar. Nah, bagaimana supaya firman Tuhan itu betul-betul tertanam di dalam hati kita? Tidak ada jalan lain selain kita merenungkannya siang dan malam. Ya. Di mana saja, kapan saja, saudara. Saya senang sekali Bapak Ibu, sekarang ini kita banyak sekali teknologi yang luar biasa ya. Ada Alkitab Suara, di mana malam-malam pun saudara bisa buka, bisa setel, bisa dengar selalu ya, bisa perhatikan, bisa betul-betul memperhatikan ya. Atau mungkin ada waktu-waktu khusus, jam-jam khusus yang Anda luangkan untuk betul-betul study, belajar kebenaran. Ya. Saya lebih cenderung suka untuk study, belajar firman Tuhan daripada saya habiskan waktu berjam-jam untuk berdoa. Ya, sekarang porsinya saya balik. Ya, saya tidak berdoa terlalu panjang-panjang. Maksud saya berdoa ini adalah doa di kamar, terus tutup mata, lipat tangan seperti itu ya. Saya nggak lagi seperti itu. Kenapa? Karena saya pikir berdoa itu adalah komunikasi anytime, di mana saja. Ya, mau saya lagi di toilet, di kamar mandi, saya bisa terus berkomunikasi dengan Bapa. Puji Tuhan. Tetapi pada saat saya belajar firman, mau nggak mau saya harus duduk. Ya belajar, ya tidak mungkin saudara lagi mandi terus belajar firman-Nya. Ya, nanti saudara mau catat bagaimana? Ya, jadi ambillah waktu khusus untuk supaya saudara bisa merenungkan, itu bisa study, belajar. Ada begitu banyak Bible reference, ya. Tiba-tiba saudara lihat, wow, ayat ini dia berbicara, wow, ini nyambung ke sini, nyambung ke sana. Tiba-tiba penuh, saudara. Dan ketika itu penuh, ya, sakit penyakit pergi, gak tahu kemana. Anda tanpa Anda sadari, tiba-tiba sembuh. Haleluya. Kalau Anda fokus terus hanya pada kesembuhan tubuhmu, lihat pada simptom-simptomnya, gejala-gejalanya, oh ini masih ada, masih itu, saya mau katakan Anda akan kehilangan hasilnya. Sementara akan kehilangan. Tapi begitu Anda fokus kepada kebenaran, kepada rahasia kerajaan Allah ini, yaitu benih firman, ya. Saya sudah kasih tahu rahasianya ada dalam benih ini ya. Benih ini adalah ada satu kehidupan, ya. Di dalam setiap benih itu ada begitu banyak kehidupan. Ketika satu benih jagung saudara tanam, itu akan menghasilkan jagung yang begitu banyak dan bulir-bulirnya ratusan. Berarti berdampak ya, ada sesuatu yang luar biasa. Oke, puji Tuhan. Ya, jadi kita perlu terus berakar ya,
Nah, bagaimana caranya berakar tadi? Kita perlu merenungkan kebenaran firman Tuhan itu, ya. Di ayat 17 tadi, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Nah, perhatikan di sini bahwa penderitaan, ya, penganiayaan, kesengsaraan ini sebenarnya alat iblis. Ya. Lain perkara kalau penderitaan karena nama Yesus. Ya sama juga sih, penderitaan karena nama Yesus, ya kita mau kasih tahu tentang nama Yesus tapi ada orang lecehkan, itu sama juga iblis menggunakan orang itu melecehkan kita. Ya. Jadi penderitaan, penganiayaan dan kesengsaraan adalah alat iblis dan digunakan untuk menghentikan firman itu bertumbuh di dalam hidupmu. Haleluya. Bertumbuh dan itu dia akan menyetop untuk Anda menghasilkan buah. Haleluya. Ini bukan hal yang baik yang dari Tuhan, itu dari iblis. Ya. Jadi stop, katakan stop pada penderitaan, stop pada kemiskinan. Anda bisa marah terhadap sakit penyakit. Stop, berhenti. Kau sudah terlalu lama mengganggu hidupku. Pergi kau iblis, angkat tanganmu dari bisnisku, dari usahaku, angkat semua dalam nama Yesus. Packing kau iblis, pergi kau, balik ke neraka dalam nama Yesus. Ya, dia tidak punya hak dalam hidupmu. Dia tidak punya hak di dalam hidup kita, anak-anaknya. Amin. Kecuali Anda mau memberikan dia hak, akses ke dalam hidupmu. Puji Tuhan. Jadi hal-hal ini kebanyakan dirancang oleh si jahat untuk mengalihkan perhatian kita dari firman Tuhan supaya tidak berakar firman itu. Ya. Ini sama seperti ketika saudara sedang lari maraton seperti itu ya, lakukan perlombaan, tapi kemudian ada orang-orang di pinggir jalan yang ngomentarin, ya, mengomentarin, oh cara lari kamu salah tuh, begini, oh kamu harusnya minum di kilometer sekian, begini begitu dan lain sebagainya. Terus Anda berhenti dan Anda argumentasi, oh enggak, cara lariku sudah benar, ya aku sudah angkat kaki seperti ini dan lain sebagainya. Enggak, aku akan minum di kilometer sekian-sekian. Anda argumentasi dengan penonton yang ada di samping, Anda bisa saja menang. Menang argumentasi. Tapi Anda kalah dalam perlombaan. Kenapa? Karena Anda ketinggalan. Ya, Anda hanya fokus perhatianmu hanya kepada distraction, kepada hal-hal yang mengalihkan. Ya. Jadi jangan sampai teralih pikiranmu dari hal-hal yang akan membuat firman itu tidak bekerja. Simptom-simptom itu hal-hal yang sebenarnya sementara mau mengalihkan iman percayamu kepada firman Allah bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Simptom-simptom itu sementara mau mengalihkan. Oh enggak, tubuhmu masih sakit, masih berteriak, hey, jantungku masih sakit, woi, mahku masih sakit, pencernaanku, woi, apa dan lain sebagainya ya. Ya, kanker mungkin, oh pernapasannya dan lain sebagainya. Ya. Saudara boleh perkatakan itu stop, berhenti. Ya. Anda tidak perlu mengentertain hal-hal seperti itu. Itu sama seperti penonton yang sementara mengejek dari samping. Hey, firman Tuhan itu nggak punya efek dalam hidupmu. Hal-hal seperti itu. No, kita terus berlari-lari. Paulus katakan kita berlari-lari kepada tujuan kita, panggilan kita yang mulia dan mendapatkan hadiah. Amin. Mahkota kekal yang mulia. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam Yosua 1 ayat 8 berkata begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Jadi secara konsisten kita terus tempatkan firman Tuhan yang terutama, kita fokus kepada kebenaran, fokus saja Bapak Ibu, ya. Dan saya katakan saudara mungkin tidak perlu terlalu memperhatikan simptomnya dan tiba-tiba penyakitmu sudah hilang. Tiba-tiba Anda itu berkelimpahan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ada yang katakan kepada saya, ya Pak Dolfi, tapi kan kita perlu kerja. Betul, kita perlu bekerja. Tapi bukan dengan bersusah payah lagi bekerja kita. Kita sudah terlepas dari kutuk atas tanah.
Tuhan mengutuk tanah bukan manusia, ya. Dikatakan terkutuklah tanah. Ini nanti susah payah. Kita harus mengupayakannya dengan susah payah. Artinya zaman dulu ketika kita belum terima Yesus, kita mungkin bisa dengan susah payah kita mencari uang, ya. Tapi sekarang berkat itu yang mengejar-ngejar saya dan saudara, amin. Berkat yang mengejar-ngejar saudara, amin. Haleluya. Kalau berkat tidak mengejar-ngejar saudara, saya tidak tahu apa yang sementara mengejar-ngejar saudara. Apakah debt collector sementara mengejar-ngejar saudara? Ya, jangan sampai ya. Saya cuma percaya ya, kalau misalnya saudara tiap bertanya, bagaimana mungkin Pak Novi? Tidak peduli saudara. Bagaimana sebuah pohon itu bertumbuh? Tidak tahu. Ya, Anda hanya perlu menyiramnya dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhanlah yang membuat pertumbuhannya. Bagaimana menjadi makmur? Saya tidak tahu. Tidak ada satu metode Bapak Ibu. Yang saya tahu hanya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, tubuh saya sehat. Saya bisa berjalan dalam setiap blessing, dalam berkatnya Tuhan. Saya menolak untuk menerima mujizat. Haleluya. Mungkin saudara kaget. Ya, kenapa kita perlu mujizat? Salah satu syarat untuk mendapat mujizat berarti Anda perlu hidup dalam krisis. Ya. Jadi kalau Anda hidup dari satu mujizat ke mujizat yang lain, berarti Anda hidup dari satu krisis kepada krisis yang lain. Dan itu adalah cara hidup Anda yang lama. Yang sekarang ini kita hidup dalam setiap blessing, dalam setiap berkatnya, di dalam divine health, ya, kesehatan yang supranatural, ya, kemakmuran yang luar biasa berlimpah-limpah. Waduh, saya sangat bersyukur, puji Tuhan, ya. Oke, ini saya akan bahas sedikit tentang rahasia kerajaan ini. Di Markus 4 ayat 11 berkata begini, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Nah, Yesus sama sekali tidak membeda-bedakan orang, ya. Di dalam Kisah Rasul 10:34 dikatakan God is no respecter of person. Tuhan tidak membeda-bedakan siapapun. Ya, jadi di sini bukan berarti kepada si A saya kasih rahasia kerajaan Allah, kepada si B enggak. Tidak. Ya, di sini dikatakan kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Yesus mengasihi semua orang. Nah, kita tahu bahwa Yesus itu dia memberikan segala sesuatu untuk semua orang bisa mendapatkannya. Tapi kenapa dia mengatakan di sini seperti itu? Coba kita baca di ayat pembanding di Matius 13 ayat 11 berkata begini. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Sekali lagi dia katakan sama hal ini dia, ya. Jadi walaupun Tuhan tidak membeda-bedakan orang, akan tetapi ternyata ada syaratnya untuk Anda bisa mengetahui rahasia kerajaan Allah itu. Rahasia itu sudah diberikan, tapi ternyata ada kuncinya. Ya. Nah, kalau saudara tidak punya kunci kerajaan Allah, saudara tidak punya kunci, saudara tidak bisa membukanya, saudara tidak bisa mendapat apa yang menjadi rahasianya. Apa yang dibalik pintu yang gembok, yang super canggih itu, ya, itu adalah satu rahasia yang luar biasa, Bapak Ibu, ya. Nah, Tuhan ini sudah memberikan undangan untuk semua orang, ya, untuk menerima kelahiran baru atau kelahiran kembali secara rohani. Ini yang memberi mereka untuk mendapatkan pewahyuan, ya, dari misteri kerajaan Allah ini dia. Nah, jadi di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 berkata begini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi di sini kuncinya. Hal-hal yang rohani itu dipahami oleh orang-orang rohani. Sedangkan orang duniawi tidak akan bisa mengerti rahasia ini. Di sini perbedaannya, ya. Jadi karena siapapun yang menolak Yesus, mereka ini akan menolak sumber segala hikmat dan pengetahuan. Ya, di dalam Kolose ayat 2 ayat 3 berkata bahwa sebab di dalam Dialah tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Nah, dengan demikian hal-hal ini menyimpan sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan buat orang-orang rohani
yang sudah lahir baru. Ya, tentu saja. Amin. Puji Tuhan. Nah, kenapa hal ini perlu ada syaratnya? Ya, hukum-hukum ini dijaga oleh Allah, janji-janji Allah ini dijaga oleh Allah. Kenapa? Supaya tidak diambil dan disalahgunakan oleh si jahat. Haleluya. Ya, oleh kerajaan setan. Jadi dia nggak mau kerajaan setan ini jadi perkataan ini dia adalah sebenarnya bukan untuk orang-orang, tapi untuk kerajaan setan. Ya. Jadi kalau saudara baca di sini, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti kerajaan setan atau yang bukan anak-anak Tuhan. Ya. Amin. Jadi kepada kita semua sudah diberikan rahasia kerajaan itu. Amin. Puji Tuhan. Dan rahasia kerajaan itu ada dalam benih, yaitu firman. Firman. Ketika saudara dapat firman, saudara tabur tanam dalam hatimu, itulah yang akan menghasilkan kehidupan yang luar biasa. Dan firman itu berkata bahwa dari dalammu akan keluar aliran-aliran air yang mengalir, aliran air kehidupan. Puji Tuhan. Ya. Nah, di sini dalam konteksnya Yesus berbicara tentang mereka yang memiliki pengetahuan pewahyuan tentang misteri-misteri Allah, ya. Nah, apa keuntungannya Bapak Ibu? Jadi orang-orang yang menerima lebih banyak pewahyuan firman Tuhan ini akan berjalan dalam hidup yang berkelimpahan yang sudah Yesus sediakan. Amin. Jadi kalau kita sedikit dapat pewahyuan, ya sedikit juga kita berjalan dalam kelimpahan itu. Jadi rahasia itu semakin besar kita mendapat pewahyuan, semakin banyak kita mendapat pewahyuan tentang kebenaran firman Allah ini, semakin kita berjalan di dalam kemenangan dan demi kemenangan yang sudah disediakan oleh Bapa. Amin. Ya. Jadi sekarang ini berarti apa dong nih Pak Dolfi? Saya perlu pewahyuan. Betul. Anda perlu pewahyuan firman. Terus bagaimana caranya? Nah, ini lagi kembali. Bagaimana caranya memperoleh pewahyuan ini? Ya. Di dalam Lukas 11 ayat 9-10 berkata begini, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Amin. Jadi saudara perlu cari. Ada desire dalam hatimu bahwa Tuhan, aku mau pewahyuan ini. Ya, aku mau lagi dan mau lagi. Ya. Saya rasanya gelisah kalau sehari itu tidak mendapat sesuatu yang dari Tuhan. Ya. Saya akan cari firman Tuhan, akan baca terus sampai saya dapat sesuatu plek dan puas hati saya. Puji Tuhan. Ya. Di dalam Efesus 1 ayat 17-19 ini sebagai ayat yang terakhir berkata begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Haleluya. Jadi kita perlu meminta roh hikmat dan wahyu. Ini yang menjadi doa saya setiap hari. Bapak, aku meminta roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal Engkau dengan benar. Karena kalau kita salah kenal Tuhan, ya ada orang berkata bahwa Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Itu salah besar. Tuhan hanya memberi, dia tidak pernah mengambil. Buat apa dia ambil? Ya, dia Allah Maha Kaya, dia tidak perlu apapun dari kita. Ya, itu perkataan Ayub. Dan Ayub pun sudah mencabut perkataan itu. Jadi kalau Ayub sudah mencabut perkataan itu, kenapa saya dan saudara harus memakainya juga? Ya, tidak perlu. Oke. Nah, sebagai terakhir di Matius 7 ayat 11 bagian B berkata begini, sebab Bapamu yang di sorga tahu memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Rahasia kerajaan Allah ini terletak di dalam benih. Ya, dan benih ini adalah benih firman. Ketika benih itu ditabur di tanah hati yang baik, biarkan itu berakar dulu, tertanam. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengunjungi satu orang yang terkena
penyakit kanker, dan dia baru percaya kepada Yesus, dan dia baru mulai menabur. Tidak apa-apa menabur firman-Nya, meskipun kelihatannya mungkin terlambat ya. Tapi saya percaya ketika 2 orang bersepakat, 3 orang, 4 orang, 5 orang bersepakat, suatu yang luar biasa terjadi. Mujizat itu bisa tetap terjadi. Ingat, mujizat itu adalah kalau ada krisis kan. Nah, orang ini dalam keadaan krisis, kita perlu mujizat, kita minta, deklarasikan mujizat itu. Jadi seringkali itu bisa bekerja seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kebanyakan tuh yang lebih baik adalah ketika kita mulai menanamnya, ketika kita mulai menabur setiap hari. Jadi ketika datang sesuatu pencobaan atau sesuatu hal seperti ini Anda dan saya sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, Anda sudah bisa menolaknya itu, menolak sakit penyakit. Saudara, kalau ketika ada satu flu atau apapun yang coba-coba mau datang pada saya, langsung saya cepat-cepat dalam nama Yesus, saya usir, saya tidak kasih kesempatan sedikit pun untuk dia masuk. Saya tidak entertain tubuh saya. Oh, saya mungkin kena flu ya, terus saya mau tidur dan lain sebagainya. No. Ya. Amin, puji Tuhan. Jadi ini adalah rahasia kerajaan Allah, dan ini sudah diberikan kepada kita semua, yaitu benih firman Tuhan. Hari ini ada benih firman Tuhan yang luar biasa buat Bapak Ibu semua. Ketika saudara tanam, saya percaya ini akan terus bertumbuh. Tidak perlu melihat hasilnya dulu, tapi bekerja. Firman sementara bekerja. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Pemulihannya sementara terjadi. Amin. Mungkin ada sel-sel yang sudah rusak, itu perlu dibetulkan kembali. Puji Tuhan. Tuhan yang membentuk kita, Dia menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Masakan Tuhan kita yang begitu besar akan membiarkan organ tubuhmu rusak? Mungkin karena kebodohan kita sempat merusakkan hal-hal yang ada di dalam tubuh kita. Ya, sekarang ini Tuhan mau restorasi. Amin. Begitu juga dalam hal keuanganmu. Ya, amin, puji Tuhan. Saya melihat, wah, luar biasa. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Kita berjalan dalam sukacita. Nah, hari demi hari rasanya enak sekali, enteng sekali. Dan kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini menjadi berkat, dan pasti menjadi berkat dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Wow, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Thank you Pastor Dovi buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Dan saya berdoa setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi kita bisa mengalaminya, kita bisa memetik hasilnya 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat. Dan saya berdoa Pastor Dovi dipakai Tuhan dengan luar biasa di dalam keluarga, di dalam pekerjaan bisnis, dan juga penggembalaannya. Dan buat kita semuanya, Jemaat NIC, saya punya kabar baik. Nanti minggu ketiga kita akan ibadah langsung. Kita akan ibadah di gereja, dan saya percaya ini adalah kabar baik. Dan kita bisa merayakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan bersama-sama di gedung gereja. Ajak teman, keluarga untuk mendengarkan kabar baik. Dan kita akan sama-sama bertumbuh di dalam kasih karunia dan kebenaran. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk angkat tangan dan kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini dan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, dan amin. Sampai ketemu di dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.